Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu bab 3, di mana di bab 3 ini kita akan bahas mengenai bagaimana urgensi integritas nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Oke ya teman-teman, saya akan coba untuk share screen terlebih dahulu ya, biar nanti kita bisa melihat slide-nya bersama-sama. Oke ya, sudah saya share. Saya ulangi, jadi di bab 3 ini kita akan membahas bagaimana urgensi integritas nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi dalam mengarungi kehidupannya, sebuah negara atau bangsa atau nation state ya, itu selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya. Itu agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu, dan secara bersama-sama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara atau bangsa bisa membangun jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan, dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa. Ini menjadi problem ya. Makanya bagaimana nanti kita bersama-sama belajar agar setelah mempelajari materi ini, mahasiswa selesai kuliah menjadi sarjana yang profesional, memiliki rasa nasionalitas yang tinggi. Seperti itu. Rasa memiliki bangsa sehingga bangsa ini akan terus eksis sampai kapanpun. Itu seperti itu. Kita akan mencoba mempelajari yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Jadi makna integrasi nasional kita pahami. Jadi kita telusuri istilah integrasi nasional ini bersama-sama. Jadi kita dapat menguraikan istilah tersebut dari dua pengertian, yaitu secara etimologi dan terminologi. Kalau etimologi sendiri adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, ya, dari sejarahnya dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu seperti apa. Kemudian untuk pengertian etimologi sendiri dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul katanya, ya, pembentuk istilah tersebut. Nah, secara etimologi, integrasi nasional terdiri dari atas dua kata, ya, integrasi dan nasional. Tuh. Kemudian sekarang kita lanjut telusuri pengertian integrasi nasional secara terminologi. Ya. Jadi terminologi itu dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Di konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya itu dikemukakan oleh para ahlinya. Jadi nanti kita mensajikan beberapa pengertian integrasi nasional dalam konteks Indonesia dari para ahli atau penulis. Ya. Kita lihat ini ada pengertian integrasi nasional ya, menurut Safruddin Bahar tahun 1996. Jadi upaya menyatukan menurut beliau, menurut Safruddin Bahar itu integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Itu menurut Safruddin Bahar 1996. Kemudian ada pengertian menurut Rizanur Arfani 2001.
Jadi pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu satuan wilayah. Itu integrasi nasional menurut Riza Nur Arfani. Kemudian ada Julianti Suroyo maksud saya di 2002 menyatakan bahwa integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Kemudian di 2010 ada pemahaman integrasi nasional menurut Ramlan Surbakti, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Kemudian kita coba telusuri dalam bahasa asing ya, teman-teman. Jadi istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration ya, atau integration. Itu berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Nah, kata ini berasal dari bahasa Latin integer ya, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran ya, hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat atau nation. Artinya, bangsa sebagai bentuk persatuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Kemudian ada pengertian dari para ahli atau pakar asing ya, itu menurut Kurana 2010 itu menyatakan bahwa national integration is the awareness of a common identity among the citizens of a country. It means we belong to different castes, yeah, religious and religions, and speak different language. We're recognize, yeah, the fact that we are all one. Ya. Maksudnya maksud saya fact that we are all one. This kind of integration is very important in the building of the strong and prosperous nation. Bahwa integrasi nasional adalah kesadaran ya, identitas bersama di antara warga negara. Ya. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, ya, agama dan daerah dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Nah, jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Itu menurut Kurana 2010 ya, pengertian dari apa yang disampaikan Kurana ahli dari luar negeri. Ya, berdasarkan uraian di atas, kita dapat memahami bahwa secara terminologi istilah integrasi nasional memiliki keragaman pengertian sesuai dengan sudut pandang para ahli. Namun demikian kita dapat menemukan titik kesamaannya bahwa integrasi itu dapat berarti penyatuan ya, penyatuan, pembaruan, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Kemudian jenis integrasi ya. Tentang pengertian integrasi ini, Miron Wiener dalam Ramalan Surbakti 2010 lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni yang pertama adalah integrasi integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga adalah integrasi nilai. Yang keempat integrasi elit massa, dan yang kelima integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Nah, berikut saya sampaikan uraiannya sebagai berikut. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman bahwa itu ada gambar kelompok budaya yang beragama bersatu. Jadi itu integrasi bangsa, menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu pembentukan identitas nasional.
Itu gambaran dari integrasi bangsa ya. Memang gabungan-gabungan dari agama-agama dan lain sebagainya ya, percayaan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah gambaran integrasi wilayah. Integrasi wilayah itu kita lihat gambaran secara apa namanya wilayah ya. Jadi integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Makanya tatanan pemerintahan kita mulai dari yang terkecil dari RT, RW, ya, kadus, kelurahan atau desa, kecamatan, ya, kabupaten, provinsi, kemudian pusat, ya, itu saling terintegrasi. Ya, itu menandakan ada keterkaitan antara wewenang di masing-masing unit, itu yang menandakan bahwa itu adalah integrasi wilayah yang ada di Indonesia. Kalau itu merupakan salah satu wilayah di Indonesia, pasti terintegrasi dengan unit-unit sosial atau lembaga-lembaga sosial yang lain. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah integrasi elit massa. Itu menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Ya. Itu mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Itu gambaran pemimpin yang dekat dengan rakyatnya akan mampu mengintegrasikan keinginan-keinginan dari rakyat itu sendiri dengan program-program yang dibuat oleh pemerintah. Ya. Kemudian ada integrasi nilai. Ya, integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Itu ada gambar orang bersedia bersatu karena ada nilai bersama yang diterima dan dijunjung. Contohnya itulah nilai-nilai keagamaan, kepercayaan yang sama sehingga mereka akan apa? Mereka akan bersatu. Contoh ada adat-adat yang misalnya di salah satu agama di Indonesia, Islam, di Nahdlatul Ulama misalnya ada nilai yang sama ya seperti tahlilan dan lain sebagainya ya mereka karena memiliki keyakinan yang sama, nilai yang dianggap sama ya atau dipatuhi bersama ya mereka bersedia untuk bersatu berkumpul gitu. Itu integrasi nilai yang menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam tertib sosial. Kemudian ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif ya. Itu menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Itu orang-orang bekerja secara integrasi karena memiliki tujuan yang sama atau seorang mahasiswa ya, mengikuti aturan di kampusnya karena secara terintegrasi mengikuti semua aturan di kampus yaitu karena memang tujuannya sama yaitu ingin kuliah mendapat ilmu dan lulus gitu ya tentunya atau di sekolah juga sama sekolah yang menerapkan aturan siswa-siswanya itu saling terintegrasi bersama-sama karena memiliki tujuan yang sama belajar dan ingin memperoleh ijazah dan kuliah ya mereka akan bersama-sama mematuhi. Menurut Suryono 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai pendekatan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa atau nation. Terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Nah, itu menurut Suryono. Ya. Kemudian dalam realitas nasional integrasi, maksudnya saya ulangi dalam realitas nasional integrasi atau nasional dapat dilihat dari tiga aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik. Aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi. Dan aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya yakni hubungan antara suku, lapisan dan golongan.
Nah, berdasar pendapat ini, integrasi nasional meliputi satu, integrasi politik, ya, yang kedua integrasi ekonomi, yang ketiga adalah integrasi sosial budaya. Kita bahas dari integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif, ya. Kemudian dimensi yang bersifat vertikal, ya, itu menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif, ya. Kemudian dimensi horizontal itu menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, ya, antar daerah, antar suku, umat beragama dan golongan masyarakat Indonesia. Itu udah gambarannya dimensi dalam integrasi politik, ya, itu ada dimensi vertikal, ya, dan dimensi horizontal. Ini seperti tadi saya sampaikan, dimensi vertikal ya antara pemerintah dengan rakyat, kemudian dimensi horizontal ya antara suku-suku yang ada sesama masyarakat dan sebagainya. Ini sama dengan dimensi dalam beribadah. Dalam beribadah pun ada dimensi vertikal, yaitu dalam kepercayaan Islam itu biasanya hablum minallah, kemudian dimensi horizontalnya adalah hablum minas. Jadi ada hubungan manusia dengan penciptanya adalah vertikal, kemudian manusia dengan sesama manusia itu adalah hubungan sosial atau horizontal. Kemudian berikutnya adalah integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antara keduanya. Misal peraturan, norma, dan prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Integrasi ekonomi ini tadi bisa menghapuskan hambatan-hambatan yang ada di antar daerah. Contoh misalnya, kalau orang Jawa berdagang ke Sumatera, orang Sumatera juga sebaliknya. Kalau terjadi konflik dan akan terjadi keributan, ini akan menjadi minim gesekannya. Karena apa? Ada barter yang harus atau saling menguntungkan dalam proses perdagangan. Sehingga orang Jawa akan bilang, jangan ribut dengan orang Sumatera, kami cari makan di Sumatera. Orang Sumatera juga akan sama. Jangan ribut dengan orang Jawa, kami mencari barang atau bukan barang atau berdagang dengan orang-orang Jawa. Itu seperti itu. Nah, ini adalah gambaran integrasi ekonomi saling menguntungkan dan sinergis, ya. Jadi ekonomi yang kecil, ekonomi yang lumayan besar menjadi suatu perekonomian nasional yang besar. Kemudian selanjutnya adalah integrasi sosial budaya. Ya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Nah, integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu, ya, bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, ya, misalnya suku, agama, dan ras. Ini integrasi sosial budaya ini adalah pembauran, ya, suku-suku dan lain sebagainya itu bersatu menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, ini integrasi sosial budaya gambarannya ada
gabungan dari suku, agama, golongan, kelompok, ras, dan lain sebagainya. Lah, pentingnya integrasi nasional itu bagaimana gitu ya. Jadi negara atau bangsa baru seperti halnya Indonesia ya setelah tahun 1945 itu membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. Yang pertama adalah pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Ini pada masa penjajahan. Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi pribadi kolonial. Jadi setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Karena memang kita dijajah itu ya tidak ada pembelajaran integrasi nasional, rasa kebangsaan yang tidak ada. Sehingga perlu ditumbuhkan setelah kita merdeka. Yang kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik, bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara atau bangsa atau nation state merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa suku yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Lah, suku-suku ini memiliki pertalian primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Nah, ikatan dan kesetiaan etnik adalah sesuatu yang alami bersifat primer. Adapun kesetiaan nasional bersifat sekunder. Bila ikatan etnik ini tidak diperhatikan atau terganggu, ya, mereka akan mudah dan akan segera kembali kepada kesatuan asalnya. Sebagai akibatnya, mereka akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai suatu bangsa. Jadi negara ini adalah gabungan dari suku-suku, di mana suku-suku ini mereka butuh diakui, dihargai. Kalau negara ini tidak memperhatikan mereka dengan baik, mereka pasti cenderung akan keluar dari kesatuan Republik Indonesia. Seperti kita halnya bergabung di kelompok orang yang sangat menghargai kita, pasti kita akan nyaman. Tapi kita bergabung di kelompok yang tidak sama sekali menghargai kita, ya kita pasti akan berupaya untuk keluar. Nah, ini gambaran wujud Indonesia yang terdiri dari suku, adat, budaya, dan termasuk orang-orang juga yang pendatang juga ya. Ada Blasteran, ada orang-orang Batak, orang Manado, orang Jawa, Sunda, Ambon, Papua, dan lain sebagainya. Nah, ditinjau dari keragaman etnik dan ikatan primordial, inilah pembangunan integrasi bangsa menjadi semakin penting. Ironisnya bahwa pembangunan integrasi nasional selalu menghadapi situasi dilematis ya, seperti terurai di depan tadi. Setiap penciptaan negara yang berdaulat dan kuat juga akan semakin membangkitkan sentimen primordial yang dapat berbentuk gerakan separatis, rasialis, dan atau gerakan keagamaan. Makanya kita sebagai bangsa yang besar itu harus sangat berhati-hati saling menghargai, saling toleransi, sehingga tidak terjadi ketersinggungan satu dengan yang lain. Gitu ya. Lah, kita juga harus belajar dari masalah nih, kekacauan dan disintegrasi bangsa yang dialami pada masa-masa awal bernegara, misalnya yang terjadi di India dan Sri Lanka. Jadi di India dan Sri Lanka bisa dikatakan bukan semata-mata akibat politik ya, pecah belah kolonial, namun akibat perebutan dominasi kelompok-kelompok primordial ya, untuk memerintah negara. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setelah lepas dari kolonial, mereka berlomba saling mendapatkan dominasinya dalam pemerintahan negara. Mereka berebut agar identitasnya diangkat dan disepakati sebagai identitas nasional. Nah, integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional. Misal bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Tentunya para pendahulu kita, the founding father kita,
founding father kita itu mereka hebat-hebat. Kalau kita melihat dari India dan Sri Lanka, mereka itu bisa pecah gitu ya, karena masing-masing ingin mendominasi begitu ya, menjadi kebudayaan yang paling. Tetapi Indonesia itu hebat karena sukunya banyak, adat istiadatnya banyak, ya, terdiri dari pulau-pulau yang banyak juga. Mereka membuat satu paham yang satu, apa namanya, pandangan hidup namanya Pancasila. Yang di dalam Pancasila itu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu berbeda-beda tapi satu jua. Tidak ada yang menonjol, baik orang Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Bahasanya juga dibuat bahasa Indonesia karena bangsanya Indonesia, dan lain-lain. Kemudian lagu kebangsaannya juga dibuat supaya menjadi lagu kebangsaan yang bisa diterima oleh semua suku ras yang ada di Indonesia. Itulah hebatnya Indonesia. Bisa menyatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang dalam bentuk dasar atau lambang negara Pancasila yang diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1145. Nah, kita patut bangga sebagai generasi penerus bangsa, gitu ya. Kemudian kita pahami juga integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maksudnya konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Makanya kita harus menghindari yang namanya disintegrasi. Itu seperti itu. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Lah, gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Di masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun dalam kenyataannya terjadi justru gejala disintegrasi. Nah, disintegrasi memiliki banyak ragam. Misalkan ya, pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Itu Indonesia juga ada gejala-gejala disintegrasi walaupun masih bisa diatasi. Ya, misalnya seperti tawuran, ya, perkelahian antar apa namanya, kelompok dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus belajar ya bagaimana disintegrasi ini ya, disebabkan oleh kesenjangan ekonomi. Ya, biasanya kalau kaum menengah bawah dengan kaum menengah dengan kaum atas itu juga menjadi sebuah permasalahan. Jadi kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Hal ini disebabkan karena tidak stabilnya keuangan negara yang salah satunya disebabkan karena penerimaan negara yang belum memadai. Nah, oleh sebab itu teman-teman, ya, jadi kita harus bersama-sama membangun bangsa ini agar bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki integrasi yang baik, ya, persatuan dan kesatuan yang baik sehingga terus eksis ya, kemudian menjadi negara yang makmur sesuai dengan cita-cita bangsa negara Republik Indonesia ini. Kemudian kita lanjutkan aja, yang berikutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Kita lanjutkan menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Jadi mengintegrasikan bangsa umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru merdeka. Hal ini dikarenakan negara baru tersebut tetap menginginkan agar semua warga yang ada di wilayah negara bersatu untuk negara yang bersangkutan. Nah, ini supaya negara tidak apa namanya, tidak bangkrut ya, atau negara tidak pecah ya, atau tidak bubar seperti itu. Kita lihat dari perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Ya. Jadi menurut Suroyo 2002, ternyata sejarah
menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia merdeka. Jadi menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, ya. Ini satu model integrasi Imperium Majapahit, ya. Yang kedua adalah model integrasi kolonial, dan yang ketiga adalah model integrasi nasional Indonesia. Yang pertama model integrasi Imperium Majapahit, ya. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan, ya, atau imperium, ya. Itu Majapahit kala itu. Jadi struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama, yaitu wilayah inti kerajaan atau Nagara Agung, Pulau Jawa dan Madura yang diperintah oleh raja dan saudara-saudaranya. Kemudian konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa, mancanegara dan pasisiran yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Kemudian konsentris ketiga adalah tanah seberang, sabrang, ya. Adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Champa, Kamboja, kemudian Ayudhya-pura atau Thailand, gitu ya. Nah, model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda, itu baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari abtenar atau abtenar atau pegawai-pegawai, ya, Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat, ya. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tapi hanya untuk bermaksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Itu yang model kedua tadi. Kemudian model ketiga, yaitu model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Integrasi model kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan atau jajahan Hindia Belanda mendukung pemerintah kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Kemudian integrasi model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Itu 3 model integrasi. Nah, kemudian model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran bangsa khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etnis pemerintah kolonial Belanda. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan baik yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi, perdagangan, dan kelompok perempuan. Nah, para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berasal dari berbagai daerah dan suku-suku bangsa yang merasa sebagai satu nasib dan penderitaan sehingga bersatu menggalang kekuatan bersama. Misalnya, ya, Soekarno berasal dari Jawa, Muhammad Hatta berasal dari Sumatera, ya, Maramis dari Sulawesi, kemudian Tengku Muhammad Hasan dari Aceh, gitu ya. Kemudian selanjutnya, dalam sejarahnya penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah masa perintis. Ya. Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional sampai sekarang.
Kemudian yang kedua adalah masa penegas, adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa dan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah masa percobaan. Ya. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Lah organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI atau Gabungan Politik Indonesia tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen. Ya. Namun perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Kemudian dilanjutkan ada masa pendobrak. Ya. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sejak saat itu bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern sampai saat ini. Nah, dari sisi politik, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan bangsa Indonesia baik ke dalam maupun keluar bahwa bangsa ini telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Kemudian dari sisi sosial, budaya, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan revolusi integratifnya. Jadi bangsa Indonesia dari bangsa yang terpisah dengan beragam identitas menuju bangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia. Nah, ini skema ya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya, merupakan proses integrasi bangsa Indonesia. Yang pertama berserakan terpecah belah, kemudian menjadi melakukan perjuangan, melakukan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, kemudian bersatu padu menjadi integrasi nasional. Kemudian pengembangan integrasi di Indonesia. Bagaimana mengembangkan integrasi nasional sebuah bangsa? Ini ada Howard Greens dalam Muhaimin dan Colin Max Ender ya, 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu bangsa adalah yang pertama adanya ancaman dari luar. Nah, itu bisa kita mengembangkan integrasi di Indonesia itu apabila ada ancaman dari luar. Yang kedua ada gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga ada kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat ada ideologi nasional. Dan yang kelima kesempatan pembangunan ekonomi. Yang pertama kita bahas adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat ya. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh kita ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawan. Kemudian suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri, suatu saat dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Adanya anggapan musuh dari luar mengancam bangsa juga mampu mengintegrasikan masyarakat atau bangsa itu. Kemudian gaya politik atau gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Ya. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Gitu ya. Misal Nelson Mandela dari Afrika Selatan, gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. Kemudian kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi.
juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan yang baik atau kekuatan yang dihasilkan dari kekuatan lembaga-lembaga politik yang baik ini. Ya. Kemudian ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Gitu ya. Di bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Jadi Pancasila itu merupakan nilai sosial bersama yang diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan nilai-nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Ya, di beberapa daerah di Indonesia terdapat nilai bersama. Ya, dengan nilai itu, kelompok-kelompok masyarakat di daerah itu bersedia bersatu, misal seperti contoh ada Pela Gadong, ya, sebagai nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat Maluku. Gitu ya. Yang berikutnya adalah kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Nah, orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Nah, dengan pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai. Ini ada gambaran perbatasan Indonesia-Malaysia, ya. Jalan yang menghubungkan antar daerah dibiayai dari APBN, ya, yang sebagian besar bersumber dari pajak. Nah, sarana jalan yang kurang baik dapat memicu terjadinya disintegrasi. Ya. Kenapa? Ya karena memang saya sama-sama orang Indonesia kok jalannya bagus, fasilitasnya kurang dan sebagainya, ini bisa bermasalah. Kemudian ini ada beberapa pendapat ya, seperti Sunyata Usman 1998 menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila yang pertama, masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Jadi jika masyarakat memiliki nilai bersama yang disepakati, maka mereka dapat bersatu. Namun jika sudah tidak lagi memiliki nilai bersama, maka mudah untuk berseteru, gitu ya. Kemudian masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross cutting ya, atau cross cutting ya. Jadi cross cutting affiliation ini kerjasama lintas sektoral sehingga menghasilkan cross cutting loyalty ya, loyalitas lintas sektor. Maksudnya jika masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya menjadi anggota organisasi yang sama, maka mereka dapat bersatu dan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut, bukan lagi pada latar belakangnya, gitu ya. Makanya sekarang kan setelah ada partai ya orang Papua masuk, misalnya partai PDIP, orang Papua masuk Gerindra, orang Papua masuk PKB atau partai-partai yang lain. Jadi mereka sudah tidak berpikir bahwa mereka orang Papua, tapi mereka berpikir adalah bagaimana latar belakang organisasi tersebut ya, yang dijunjung. Gitu ya. Ini bagus juga. Kemudian masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Apabila masyarakat saling memiliki ketergantungan, saling membutuhkan, saling kerjasama dalam bidang ekonomi, maka mereka akan bersatu. Namun jika ada yang menguasai suatu usaha atau kepemilikan, maka yang lain akan merasa dirugikan dan dapat menimbulkan perseteruan. Kemudian pendapat lain menyebutkan integrasi bangsa dapat dilakukan dengan dua strategi kebijakan, yaitu ada policy assimilation atau polis asimilasionis dan polis Bhinneka Tunggal Ika.
Ini menurut Samsudin 1989. Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam budaya nasional. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Apabila asimilasi ini menjadi sebuah strategi bagi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokalnya. Nah, ini kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia. Yang pertama adalah memperkuat nilai bersama, membangun fasilitas, menciptakan musuh bersama, memperkokoh lembaga politik, membuat organisasi untuk bersama, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, mewujudkan kepemimpinan yang kuat, menghapuskan identitas-identitas lokal, membaurkan antar tradisi dan budaya lokal, menguatkan identitas nasional. Kemudian membangun fasilitas infrastruktur seperti jalan, gedung, pertemuan, lapangan olahraga, dan pasar merupakan contoh kebijakan penyelenggaraan negara yang memungkinkan mampu mengintegrasikan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat dari berbagai latar belakang akan bertemu, berinteraksi, dan bekerja sama. Pembangunan berbagai fasilitas itu bisa dilakukan apabila memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Di negara yang sedang berkembang, salah satu sumber utama pembiayaan negara tersebut adalah pajak yang dipungut dari warga negara. Makanya kita harus taat membayar pajak. Gitu ya. Jadi pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, kesejahteraan umum akan dapat dicapai atau akan lebih cepat dicapai apabila keuangan negara sehat atau dengan kata lain negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan negara atau memajukan kesejahteraan umum tersebut. Nah, berbicara tentang keuangan negara yang sehat tidak bisa lepas dari sumber-sumber penerimaan negara. Salah satu sumber keuangan negara adalah penerimaan dari sektor pajak. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama. Contoh ya, pada anggaran pendapatan belanja negara tahun 2016, pemerintah menargetkan pendapatan yang bersumber dari pemerintah penerimaan pajak itu adalah sebesar 1.360 triliun atau sebesar 74,63% dari penerimaan negara secara keseluruhan. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi kita bayar pajak itu untuk kita semua, untuk negara kita. Kemudian selanjutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Jadi sejak kita bernegara tahun 45, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Itu terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Nah, dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Ya. Nah, dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah integrasi bangsa, yaitu tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU atau Memorandum of Understanding yang di Vantaa, ya, Helsinki, Finlandia. Ya. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Kemudian ada integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 57, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 2 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau Indonesia. Lah, kemudian ada integrasi nilai. Nilai yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif, ya, jawabannya adalah Pancasila.
Iya, kalau nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif, jawabannya adalah Pancasila. Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pembelajaran di sekolah, melalui kurikulum 1975, yaitu mulai diterbitkan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP di sekolah. Nah, saat ini melalui kurikulum 2013 terdapat mata pembelajaran PPKN. Melalui pembelajaran ini Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Ya. Jadi sampai saat ini pendidikan kewarganegaraan yang wajib sudah diatur di peraturan undang-undangan, di mana setiap pendidikan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos. Seperti dulu ada program kotak pos presiden, dan sebagainya. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Kalau sekarang kan sudah ada ya, WA bupati, WA gubernur, kontak presiden dan sebagainya ya, ya. Untuk komunikasi dengan pemerintah lebih mudah lagi karena sekarang sudah zaman teknologi maju gitu ya. Nah, integrasi tingkah laku, lanjutkan ke integrasi tingkah laku atau perilaku integratif ya. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Ya, dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam satu atau suatu aturan dan pola kerja yang baku. Maksudnya, dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Ya, ini memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 45 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Nah, kemudian tantangan dalam membangun integrasi. Jadi dalam upaya wujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Kalau dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan, kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Jadi sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Ya, biasanya tersinggungan antara massa dengan massa, suku dengan suku, ya, itu yang sering terjadi di Indonesia. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat ya. Jadi titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan daerah, kesukuan, jenis bangsa, ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dalam keputusan di masalah SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dan daerahan ya,
demonstrasi, dan unjuk rasa. Hal ini bisa berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia. Ya, karena memang belum merata, mereka merasa dianaktirikan, sering demo dan lain sebagainya, sehingga ini berbahaya, harus segera ditangani oleh negara. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Itu memang harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah gitu ya. Nah, di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara uh, sering dirasa terlalu sempit untuk memadai tuntutan dan kecenderungan global. Ya, dengan demikian keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara atau bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan sempit seperti ikatan etnis, kesukuan atau kedaerahan. Nah, disitulah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat, begitu ya. Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek-aspek lain dalam integrasi, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, itu beberapa hal tantangan dalam membangun integrasi. Nah, kita sebagai bangsa harus konsentrasi ya agar negara ini tetap terintegrasi dengan baik ya, sehingga tetap akan jaya dan eksis selamanya. Itu teman-teman materi bab 3 yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini ada rangkumannya ya, itu bisa dibaca, baca nanti. Kemudian untuk diskusi dan lainnya bisa nanti via grup ya. Kemudian nanti kita akan bahas kembali di pertemuan-pertemuan yang akan datang gitu ya. Jadi ini ada rangkumannya, silahkan dibaca juga ya teman-teman. Lah, teman-teman, saya rasa cukup dulu pertemuan pada kesempatan kali ini ya. Jadi kita membahas bab 3 yang tadi sudah kita bahas. Harapannya setelah mempelajari materi ini, teman-teman memahami bagaimana urgensi integritas nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian teman-teman diharapkan nanti memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi, rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi, kemudian menjadi generasi yang memang bisa nanti membangun negeri ini menjadi lebih baik lagi. Cukup sekian teman-teman materi pada kesempatan kali ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.